Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. La'allaka tazkuru minhum Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Barangkali engkau ingat kisah tentang Fudail bin Iyad. Kana syatira. Fudail bin Iyad ini dahulunya seorang perampok. Fabainama ya'ti jariyatan khalilatan lahu qad ashikaha id sami'a taliyan yatlu alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Fudail yang perampok ini manakala hendak mendatangi kekasihnya yang sudah lama dia rindukan kekasih itu. Nah, begitu dia hendak mendatangi kekasihnya itu, tiba-tiba Fudail bin Iyad ini mendengar ada orang membaca Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, kapan lagi waktunya orang yang beriman itu takut hatinya kepada Allah. Itu maknanya. Ayat ini maknanya, kapan lagi waktunya orang yang beriman itu takut hati mereka kepada Allah. Nah, Fudail begitu mendengar ayat ini, faqala, berkata Fudail, ya Rabbi kad'an. Wahai Tuhan, sekaranglah waktunya. Ujar Fudail di dalam hatinya, wahai Tuhan, sekaranglah waktunya. Faraja'a, maka Fudail bulik. Fudail kembali kada jadi mendatangi pacarnya tadi. Fataba ilallah, Fudail ini tobat kepada Allah. Summa ata Makkah fata'allama biha, kemudian beliau datang ke Mekah, belajar ilmu di sana, hatta sara aliman zahidan taqiyan imama, sehingga beliau menjadi seorang alim yang zuhud, yang takwa, menjadi imam. Akhadha anhul imam Sufyan as-Sawri wa Sufyan ibn Uyainah wa Yahya al-Qattan, dan belajar dari Fudail ini akhirnya Imam Sufyan Sawri, Sufyan bin Uyainah, dan Yahya al-Qattan. Ini satu contoh manusia yang didatangi waridat dari Allah tadi, berbalik total 180 derajat. Yang dulunya perampok, yang dulunya tidak tahu sembahyang, dulunya tidak tahu Allah, begitu mendengar satu kalimat ayat Allah masuk ke dalam hatinya, kembali. Dan kembalinya kada tanggung-tanggung, pergi ke Makkah menuntut ilmu di sana sampai jadi seorang aulia, jadi ulama yang besar. Nah, itulah Fudail bin Iyad ini, contoh manusia yang diberikan Allah al-waridat itu. Wa kadzalik Ibrahim ibnu Adham rahimahullah kana min abna'il muluk, fa kharaja yawman mutasayyidan fa hataba bihi hatif, ya Ibrahim ali hadha khuliqta am bihadha umirta, thumma hatafa bihi hatif, wallah ma li hadha khuliqta wala bihadha umirta. Fanazala an dabbatihi wa sadafa ra'iya wa a'tahu farasahu wa zadahu, thumma sara hatta dakhala Makkah. Wa sahiba bihal imam Sufyan as-Sawri wal Fudail bin Iyad hatta sara aliman zahidan taqiyan imama, thumma dakhala Syam wa mata biha. Ibrahim bin Adham ini anak raja, dan kita tahu bagaimana cara hidup seorang anak raja, tentu dengan segala fasilitas yang cukup, dengan berbagai macam kemegahan dan kemewahannya. Nah, Ibrahim bin Adham ini suatu hari
berangkat ke hutan berburu. Memang itu gawiannya orang-orang yang berduit, berburu gawiannya. Nah, di waktu berburu itu Ibrahim bin Adham ini ada mendengar suara. Wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan? Apakah dengan ini engkau diperintah? Itu bunyi suara. Apakah untuk itu engkau diciptakan Allah? Apakah untuk itu engkau diperintah Allah? Kan berburu. Apakah manusia itu diciptakan untuk berburu? Apakah manusia itu disuruh untuk berburu? Al-Quran menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Itulah tujuan daripada terciptanya manusia, agar mereka mengenal Allah. Dan mengenal Allah itulah yang diperintahkan kita, bukan untuk berburu. Nah, jadi suara itu didengar oleh Ibrahim bin Adham. Hai Ibrahim, apakah ini engkau diciptakan Allah? Apakah dengan demikian engkau diperintah Allah? Kemudian ada lagi suara, demi Allah, tidak untuk ini hai Ibrahim engkau diciptakan Allah. Tidak dengan ini hai Ibrahim engkau diperintah Allah. Nah, itu waridat dari Allah, sesuatu yang menembus hati Ibrahim bin Adham. Begitu sampai waridat itu ke dalam hati beliau, beliau turun dari tunggangan. Rencana berburu nih kada jadi, turun. Bertemuan ada pengembala di hutan itu. Sidin berikan unta kepada kuda. Sidin berikan kuda itu kepada pengembala tadi. Sidin berikan bekal-bekal kepada pengembala tadi. Dan Sidin berjalan kaki sampai menuju Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di Makkah, Ibrahim bin Adham ini belajar kepada Sufyan Tsauri, belajar kepada Fudail bin Iyad yang di atas tadi. Akhirnya Ibrahim bin Adham menjadi seorang waliullah, menjadi seorang yang alim, yang zuhud dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dakhala Syam wa mata biha, kemudian beliau masuk ke negeri Syam dan meninggal dunia di negeri Syam itu. Nah, jadi ini contoh bahwa waridat itu datangnya faj'ah, mendadak. Rahatan berburu, datang ada suara yang menembus hati bahwa engkau diciptakan Allah bukan untuk berburu. Langsung itu menusuk hati Ibrahim bin Adham, turun dari kudanya, berangkat ke Mekah tanpa ada bekal sedikit pun. Nah, kenapa Allah jadikan waridat itu tanpa ada sebab-sebab sebelumnya? Agar hamba ini sadar bahwa itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada jasa siapapun, tanpa ada perantara siapapun. Para muhibbin rahimakumullah, doanya Ibrahim bin Adham yang masyhur, Allahumma nqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Ini doa yang selalu beliau baca sesudah beliau diberi petunjuk oleh Allah. Allahumma nqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Ya Allah, muliakan aku, pindahkan aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat kepada Engkau. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.